warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Muhammad Hakim dari kelas 3 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimmus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Usikum wa binafsi bitaqwallah la lakum tuflihun. Anak solih solihah SDIT Permata Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa merasakan segarnya berbuka di Ramadan ini, masih merasakan nikmatnya sahur di Ramadan ini. Dan alhamdulillah berarti Allah kabulkan doa kita sejak di bulan Rajab sampai di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan usia kita sampai hari yang fitri, itu sholat Idul Fitri bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kebahagiaan, dalam keadaan penuh kemenangan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini akan ayat Ustadz Yani sampaikan materi tentang bagaimana Ramadan itu mentarbiyah atau mendidik kita menjadi kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah kebiasaan bangun di waktu sepertiga malam, itu melaksanakan sahur dan sholat tahajud. Mudah-mudahan kebiasaan itu dapat kita laksanakan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita laksanakan sampai di luar Ramadan yang begitu panjang, ada 11 bulan setelah Ramadan. Kebiasaan inilah yang akan kita bahas, bahwasanya kebiasaan itu bukan hanya kebiasaan yang biasa, tapi kebiasaan yang membutuhkan perjuangan, yaitu membiasakan bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita akan tadabbur bersama ayatnya dan hadisnya. Mudah-mudahan tadabbur ini dapat kita simak, dapat kita ambil hikmahnya, dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Itulah tujuan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala.
Anak soleh, solehah SD Permata Bunda, kita akan membahas materi ini sambil menunggu waktu berbuka. Disampaikan dalam sebuah riwayat, ada seorang yang berkata pada Ibnu Mas'ud, kami tidaklah sanggup mengerjakan sholat malam. Beliau lantas menjawab, yang membuat kalian sulit adalah dosa-dosa kalian. Jadi jangan sampai dosa-dosa kita menghambat melakukan untuk sholat malam. Sholat malam ini tentunya ada banyak sholatnya. Ada sholat malam, dan yang lebih spesifik adalah yang akan dibahas hari ini adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang sunnah yang paling baik setelah sholat fardu, dan langsung disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada hanya sebagian saja, tidak semuanya malam, untuk bersujud kepada Allah, untuk bertahajud kepada Allah, sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Ibadah tambahan saja, yaitu tahajud. Dari kata-kata tahajud, artinya berbaring dan langsung bangun melaksanakan sholat. Artinya sholat tahajud mutlak harus dilakukan di sepertiga malam, dan mesti harus tidur karena kalimatnya tahajud. Baik, tahajud ini tidak mudah dilakukan dengan cara sekaligus. Oh, saya mau sholat tahajud nih, umpamanya ya, sholat tahajud. Begitu sholat tahajud langsung dia 11 rakaat bersama witirnya. Nah, tidak, itu sangat sulit. Kebiasaan kita bangun, yang pertama adalah bangun dulu. Yang pastinya kita bisa bangun. Setelah kita bangun, kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, witirnya mungkin 1 rakaat. Yang penting itu adalah terbiasa, karena membuat satu kebiasaan itu sangat luar biasa sulitnya. Nah, dan waktu sahur itu ditandakan oleh tandanya berkokok. Nah, di waktu sahur itu ada namanya sholat. Maka Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan sampai suara ayam berkokok mengalahkan kenyenyakan kalian untuk tidur di malam itu. Karena sebenarnya suara ayam berkokok itu di waktu sahur membangunkan kalian, teman kalian lebih tenang untuk melaksanakan tidurnya itu. Sabit Al-Banani berkata, saya merasakan kesulitan. Ini kata Sabit Al-Banani, merasakan kesulitan sholat malam selama 20 tahun. Dia merasakan kesulitan selama 20 tahun. Namun setelah itu ya, saya menikmati 20 tahun menikmati melaksanakan sholat malam. Tapi Al-Banani melaksanakan sholat tahajud di waktu malam 20 tahun dia menikmati. 20 tahun sebelumnya dia merasakan sulit sekali. Nah, kesulitan itu yang akan membawa kenikmatan untuk terbiasa. Jadi jangan harap baru seminggu sudah merasakan kenikmatan untuk kebiasaan sholat tahajud. Tentunya itu sangat sulit. Kita sholat tahajud di sepertiga malam, qiyamul lail, itu butuh pembiasaan yang luar biasa. Dan pembiasaan itu tentunya tidak mudah ya, seperti kita naik sebuah bukit. Tentunya naikkan pertama itu akan lebih berat, naik kedua masih agak berat. Terus ketika sudah berkali-kali kita naik ke sebuah bukit itu, kata Rasulullah, seperti naik bukit. Ketika setiap pagi kita naik bukit, maka besok-besoknya setelah berpuluhan kali naik bukit itu tidak terasa sulit ya, tidak terasa sulit. Nah, begitupun sholat di sepertiga malam di bulan Ramadan ini semoga mentarbiyah diri kita, melatih diri kita sabar untuk dibangun waktu malam, karena butuh kesabaran. Syaitannya banyak di tengah malam, godaannya banyak di tengah malam. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi banyak zikir-zikir yang tidak bermanfaat, seperti kita bangun lalu duduk. Biasanya di kamar mandi cuman sebentar, ini bisa jadi lama. Ternyata dari bangun sudah 30 menit terbuang waktunya, lalai terhadap sholatnya. Itu adalah syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Makanya yang pertama adalah bermohon kepada Allah
agar kita dikuatkan hati kita untuk istiqomah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan, yaitu bangun di waktu sepertiga malam. Kita istiqomahkan di bulan-bulan berikutnya. Tujuannya tahajud adalah mendekatkan diri kepada Allah dan berharap kepada Allah. Allah akan tempatkan janjinya, Allah itu adalah ditempatkan di tempat yang lebih mulia. Ada kalimat begini, makom itu adalah tempat pijakan, makom mahmudah, makom yang terpuji, tempat pijakan yang untuk mengangkat ke tempat yang lebih tinggi, itu namanya makom. Makanya kalau kita di Ka'bah ada namanya makam Ibrahim. Kalau ini makom mahmudah, ada satu pijakan yang akan mengangkat derajat manusia pada yang lebih tinggi. Apa makom untuk mengangkat derajat manusia tersebut? Adalah tahajud. Tahajud, ketika kita tahajud, maka makom kita diangkat. Ada pijakan itulah yang mengangkat derajat kita kepada tempat yang terpuji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bolehkah kita berharap kepada hal yang dijanjikan Allah? Selagi itu motivasi diberikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengapa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang Allah janjikan pasti akan Allah tepati. Innallaha la tukhliful mi'ad, sungguhnya Allah maha menepati janjinya. Baik, anak soleh-solehah permata bunda yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dapat membiasakan kebiasaan ini 11 bulan setelah Ramadan ini. Ramadan itu adalah bukan hanya bulan suci untuk berpuasa, tapi bulan untuk mentarbiyah kesabaran kita, menguji kita berlapar, haus. Di situ kita diuji kesabarannya. Di waktu malam kita di sepertiga malam disunahkan untuk sahur. Bahkan setelah sahur kita melaksanakan sholat malam, sholat subuh dan yang lainnya. Itulah kebiasaan-kebiasaan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kebiasaan ini membentuk pribadi kita, pribadi yang selalu menjalankan kebaikan itu, yang kebaikan itu akan berbuah kepada diri kita, yaitu buahnya adalah Allah akan naikkan kita, derajat kita kepada derajat yang terpuji di hadapan Allah. Baik, mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah sampai hari yang fitri. Taujih di surat Al-Isra ayat 79 ini mudah-mudahan dapat menjadi sarana untuk mengingat Allah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wali taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.